Alhamdulillah, Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kekuatan dan keselamatan untuk beraktivitas secara positif, di mana kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita, utamanya kepada anak-anak sekalian untuk masa depannya, di mana PKR ini adalah salah satu program pemerintah khususnya di bidang keluarga berencana yang mengharapkan agar peserta didik sedini mungkin mengenal yang namanya pergaulan bebas dan bahaya rokok. Bahaya rokok pertama menguras kantong, yang kedua menguras kesehatan. Orang yang merokok sudah pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit, utamanya penyakit 3 huruf, TBC. Dan ini akan berimplikasi kepada manusia-manusia yang tidak merokok. Sehingga diharapkan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, ya paling tidak menjauhi yang namanya rokok. Bukan berarti kita dilarang merokok atau apa, tapi menjauhi. Kenapa? Kayak itu tadi bahayanya ada dua. Pertama dari sisi kesehatan berbahaya, yang kedua dari sisi kantong, itu sangat menguras kantong. Selanjutnya merokok dekat dengan yang namanya narkoba. Kalau ada peserta didik dia sudah mulai mencoba merokok, saya yakin ke depan semakin lama semakin mendekati yang namanya narkoba. Ini kalau kita mendekati narkoba sudah pasti kita menjerumuskan diri ke lembah yang sangat negatif. Kenapa? Belum pernah ada pengguna atau pemakai narkoba yang mendapatkan keuntungan secara signifikan, tetapi hampir semua yang menggunakan obat terlarang pasti terkapar sampai mati atau meninggal. Inilah bahaya rokok dan bahaya narkoba. Saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi edukasi untuk semua peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 khususnya dan para siswa yang ada di Kabupaten Sinjai umumnya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada anak sekalian di masa pandemi. Alhamdulillah tetap mampu melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk dirinya dan kepada teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan cerminan bahwa generasi hari ini adalah generasi yang kreatif, inovatif dan mampu berdaya saing tinggi. Saya kira terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, peserta didik UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, bagaimana? Tetap semangat ya? Oke, jadi khusus untuk kegiatan kita hari ini adalah akan ada sosialisasi tentang bagaimana itu generasi berencana yang disingkat dengan genre. Oke? Nah, di generasi berencana itu, generasinya itu harus sehat, cerdas, dan tentu saja ceria. Oke, kami sebagai pendidik dan juga tenaga kependidikan di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai dengan moto mandiri, agamais, sopan, santun, elok, disiplin, dedikasi, dan inovatif, di mana kami rangkai menjadi satu kata yang manis sekali, yaitu Mas Sedi. Dengan kata Mas Sedi itu, dengan moto Mas Sedi, kami sangat-sangat berharap mudah-mudahan kami bisa mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, ceria, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Oke? Nah, untuk bagaimana mewujudkan generasi yang berencana itu ada 3
peserta didik terbaik di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai akan memberikan sosialisasi tentang bagaimana caranya mencegah kenakalan remaja dengan 3 tema. Akan dibawakan oleh pertama Muhammad Rehan Ahmad, yang kedua adalah Alia Nyala Syarif, dan yang ketiga adalah Andi Meta Tia. Oke, jadi untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, anak-anakku wajib menyimak sosialisasi yang akan diberikan oleh ketiga peserta didik cerdas di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Oke, untuk dari Ibu saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam genre, generasi sehat, cerdas, ceria. Selamat pagi teman-teman yang tetap setia di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tetap ikhlas menjalankan ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Selamat datang di live event kegiatan jarak jauh melalui studio Mas Sedi yang diselenggarakan oleh UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Saya Muhammad Rehan Ahmad dari pengurus PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja akan menjelaskan mengenai dampak rokok bagi kesehatan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kesempatan kali ini. Apa itu rokok? Rokok adalah lintangan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar. Ujungnya, rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Nah, asap rokok itu terbagi dua. Yang pertama, asap rokok utama adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru perokok lalu dihembuskan kembali. Dan yang kedua adalah asap rokok sampingan atau asap rokok yang dihasilkan oleh ujung rokok yang terbakar. Adapun jenis-jenis perokok juga terbagi dua. Yang pertama adalah perokok aktif atau orang yang langsung menghisap rokok dan mengeluarkan asapnya atau disebut dengan si perokok. Dan yang kedua adalah perokok pasif atau orang yang terpaksa menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok. Nah, mengapa perokok pasif lebih berbahaya? Ada dua faktor, yaitu satu, mempunyai kemungkinan dua kali lebih untuk menderita penyakit paru-paru, dan yang kedua adalah faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Kandungan dalam sebatang rokok itu banyak sekali. Yang pertama seperti penghapus cat, lem, bahan bakar kendaraan, dan lain-lainnya. Nah, di dalam rokok itu terdapat 3 racun. Yang pertama adalah nikotin atau jenis zat yang terdapat pada tembakau, bersifat racun dan menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Yang kedua, tar adalah tar yang sangat cepat menyebabkan gejala penyakit kanker karena terkandung bahan-bahan komoksigen, yaitu unsur kimia penyebab kanker. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida atau CO2 atau gas beracun yang paling berbahaya karena mempunyai daya ikat yang kuat terhadap butir darah merah yang seharusnya membawa oksigen. Perlu diketahui juga, setiap asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 unsur zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini adalah gambaran tubuh seorang perokok. Seorang perokok itu akan mengalami katarak, rambut rontok, karies, kanker paru-paru, kanker jantung, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Akibat dari rokok, yang pertama, timbulnya berbagai kanker seperti kanker paru-paru, kanker kulit, kanker darah, dan kanker otak. Yang kedua adalah jantung. Merokok akan mengakibatkan penyakit jantung. Yang ketiga, timbul bercak-bercak di paru-paru. Paru-paru akan berlubang. Dan yang terakhir adalah penyakit
ginjal, merokok akan mengakibatkan ginjal tidak berfungsi. Kebiasaan merokok siswa SMP atau remaja dikarenakan ada 8. Yang pertama, tidak berpikir rasional. Yang kedua, mencari identitas atau jati diri. Yang ketiga, ingin mencoba-coba. Yang keempat, ingin diakui. Yang kelima, rasa setia kawan. Yang keenam, terpengaruh iklan. Yang ketujuh, bujuk rayu teman. Dan kedelapan adalah salah paham terhadap informasi. Menurut catatan, 14.000 hingga 15.000 golongan muda dari negara berpendapatan tinggi menjadi perokok dan 68.000 hingga 84.000 golongan muda dari negara berpendapatan rendah dan sederhana menjadi perokok. Saat ini terdapat 1.100 juta penghisap rokok di dunia. Tahun 2025 diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 1.640 juta orang. Setiap tahunnya ada 5 juta orang meninggal dunia karena rokok yang disebabkan oleh penyakit seperti kanker, paru-paru, dan jantung. Perlu diketahui juga bahwa jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Adapun kesalahpahaman tentang perokok, yaitu merokok membuat orang keren, merokok dapat membuat pandai bergaul, yang ketiga merokok meningkatkan prestasi belajar, yang keempat merokok dapat menghangatkan tubuh, dan yang terakhir merokok membuat kelihatan dewasa. Pesan dari saya, jangan takut tidak punya teman hanya karena tidak merokok. Rokok pintu pertama seorang terjerumus dalam narkoba. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah penjelasan saya mengenai dampak rokok bagi kesehatan. Pesan saya, hindari rokok dan jangan coba-coba merokok. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, generasi sehat, cerdas, ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam genre, generasi sehat, cerdas, ceria. Selamat pagi teman-teman yang tetap setia di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap ikhlas menjalankan ibadah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan dan rahmatan lil alamin. Selamat datang di live event kegiatan jarak jauh melalui studio Mas Sedi yang diselenggarakan oleh IPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Saya Aliana Syarifah dari pengurus PR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja akan menjelaskan mengenai school bullying atau perundungan di sekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, apakah bullying itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Manifestasi bullying. 1. Bentuk fisik, seperti menampar, menipuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, dan lain-lain. 2. Bentuk verbal, memaki, menghina, menjuluki, menjati, mempermalukan di depan umum, dan sebagainya. 3. Bersifat psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, atau mengabaikan. Teman-teman, apakah dampak dari bullying itu? Dampak dari bullying bagi pelaku yaitu tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Mengapa bullying bisa terjadi? Bullying terjadi karena adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap siswa-siswanya.
sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Karakteristik pelaku bullying. Pelaku bullying memiliki karakteristik yaitu agresif terhadap orang lain termasuk guru dan orang tua, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, memiliki masalah dalam menaati peraturan, menunjukkan sedikit empati, suka mencari perhatian, serta perilakunya tidak bertanggung jawab. Penyebab anak melakukan bullying yaitu mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. 2. Adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. 3. Tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. 4. Pernah menjadi korban bullying. 5. Frustasi. Karakteristik anak-anak korban bullying yaitu pendiam, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, provokator, sering memancing amarah, secara fisik kurus atau tidak terlalu gemuk. Ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying yaitu menjadi lebih mudah dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut dan terancam, serta menjadi lebih agresif dan sering mencari masalah. Intervensi bullying bagi sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Intervensi bullying bagi individu yaitu menjadikan anak lebih asertif. Jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Jadi teman-teman, jika kalian melihat seseorang atau sekelompok orang melakukan bullying, cobalah untuk menghentikan kegiatan tersebut karena bullying itu memiliki dampak yang besar bagi korban yang mengalaminya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam genre, generasi sehat, cerdas, dan ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam genre, generasi pemuda sehat, cerdas, ceria. Selamat pagi teman-teman yang tetap setia di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap ikhlas menjalankan ibadah. Dan salam kita diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan rahmatan alamin. Sampai di live event kegiatan jarak jauh melalui studio Masjid yang diselenggarakan oleh UPD SMP Negeri 1 Sinjai. Saya Andi Media Miftah dari pengurus BIDER atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja sering diartikan terjemahan dari juvenile delinquents. Secara etimologis, pengertian juvenile delinquents berasal dari kata juvenile yang berarti anak dan delinquents yang berarti kejahatan. Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Kenakalan remaja seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus, sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalankan proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanak. Perilaku yang ditampilkan dapat bermacam-macam, mulai dari kenakalan ringan seperti membolos sekolah, melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang orang tua berikan,
berat yang seperti vandalisme, perkelahian antar geng, penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja. Pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik, contohnya perkelahian, perkosaan, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. 3. Kenakalan sosial, contohnya pelacuran, penyalahgunaan obat. Dan terakhir, kenakalan yang melawan status, mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara tidak mengerjakan tugas sekolah dan membolos. 2. Mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah, membantah perkataan orang tua. Kenakalan non-kriminal. Jenis ini cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, suka mengasingkan diri, menghindarkan diri dari kegiatan yang menumbuhkan kontak dengan orang lain, contohnya peminum, pemabuk, penghisap candu, narkotika, menjadi pembinis, dan sebagainya, bahkan tega bunuh diri. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja, yang pertama membolos, merokok, bullying, pacaran tanpa batas, balapan liar di jalan, ngegeng, berkelahi atau tawuran, vandalisme, miras, dan narkoba. Adapun contoh kenakalan remaja, pertama membolos, merokok, bullying, miras oplosan, balapan liar, pacaran, tawuran, dan vandalisme. Sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja. 1. Faktor internal. 1. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri yang memungkinkan terjadinya depresi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 2. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. 2. Faktor eksternal. Yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Kedua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga. 3. Perselisihan antar anggota keluarga. 4. Pendidikan yang salah di keluarga. 5. Tidak memberikan pendidikan agama. 6. Penolakan terhadap eksistensi anak. 7. Pergaulan teman sebaya yang kurang baik. Dan terakhir, lingkungan yang kurang baik. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja. Keteladanan. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Motivasi. Adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya sangat penting dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja. Selektif dalam pergaulan. Remaja harus pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan sikap dan komunitas mana remaja harus bergaul. Ketahanan diri. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Baiklah, itulah tadi materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, generasi sehat, cerdas, ceria.